Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita mengucap syukur jikalau kita diberi kesempatan lagi oleh Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Namun sebelumnya mari berdoa. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, terima kasih untuk waktu yang Engkau anugerahkan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berilah pencerahan kepada kami ya Roh Kudus untuk mengerti bagian firman sehingga menjadi berkat dalam hidup kami. Dengarkan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bagian pembacaan kita terambil di dalam Markus 7 ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Jawabnya, yaitu jawab Tuhan Yesus kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Saudara, bagian pembacaan kita ini menyatakan teguran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan mengutip dan membenarkan apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kepada bangsa Yahudi yang tentu di dalamnya adalah orang Farisi juga dan ada ahli Taurat. Di mana mereka ditegur bahwa bibir mereka memuliakan Tuhan, tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Apa artinya ini, saudara? Ini mengartikan bahwa ada yang mereka lakukan hanya sebatas ritual saja. Jadi dapat diartikan hanya merupakan pencitraan supaya dapat dilihat sebagai orang rohani, sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan, tidak ada relasi antara ibadah yang dilakukan dengan kehidupan sehari-hari, dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Semua terlepas, saudara. Ini juga menyatakan bahwa mereka lupa Allah pencipta dan Tuhan pemelihara hidup mereka. Yang ada pada mereka itu apa, saudara? Hidup kesombongan, bahwa dengan kekuatan sendirilah mereka dapat menjalani kehidupan mereka. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, soal ibadah adalah satu keharusan bagi kita dan tidak dapat ditawar-tawar. Tetapi sewaktu kita mendengar kata ibadah, betapa banyak kali kita hanya menghubungkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam gedung gereja atau di tempat-tempat kebaktian. Padahal sesungguhnya, saudara, ibadah adalah sikap orang kepada Tuhan, ketertundukan, bukan hanya secara fisik, tetapi hati dan pikiran, dan juga perilaku yang harus dilakukan di luar gereja atau di tempat-tempat peribadatan lainnya. Ini memberi arti, saudara, bahwa terjadi perubahan dikala mendengarkan firman itu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dengan segala permasalahan-permasalahan yang terjadi. Jadi sesungguhnya seluruh hidup kita itu adalah ibadah kepada Tuhan. Tidak terbatas pada hari Minggu, tidak terbatas pada gedung gereja, tidak terbatas pada tempat-tempat peribadatan lainnya. Tetapi semuanya punya relasi dengan kehidupan dan pergumulan hidup kita setiap hari dengan mengingat dan menyatakan Allah pencipta kita dan Allah pemelihara hidup kita. Saudara, teguran Tuhan Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat ini kiranya menjadi perenungan kepada kita, menjadi perenungan dan mengevaluasi diri kita, bagaimana ibadat kita kepada Tuhan. Apalagi sekarang, saudara, kita sedang mempersiapkan diri untuk melaksanakan perayaan-perayaan ibadah Natal. Mulut memuliakan Tuhan, tetapi hati jauh daripada Tuhan. Karena itu ingat firman Allah mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah,
Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau menegur kami, mengingatkan kami, mengevaluasi hidup kami tatkala kami beribadah kepada Tuhan. Sehingga kiranya ibadah dengan perilaku dan kehidupan kami tiap-tiap hari ya Tuhan, tidak lepas dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami dengar, yang kami renungkan di dalam penyembahan kami kepada Tuhan. Kuatkan kami, dengar doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.